Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan memberikan tips ya kepada mom semua yang menjelang persalinan. Ini adalah tips yang banyak diminati ataupun banyak yang ditanyakan oleh moms di inbox ya, maupun japri mengenai bagaimana sih Bu Bidan tipsnya agar melahirkan itu tanpa robekan. Ya, jadi sebelum saya mulai, untuk kalian mam semua yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu agar mams tidak ketinggalan mengenai informasi kesehatan yang saya update. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain agar informasi ini lebih bermanfaat lagi di luar sana. Baik, langsung saja. Melahirkan tanpa jahitan itu memang impian setiap ibu hamil menjelang persalinan ya, tapi tidak kalah kemungkinan banyaknya faktor yang menyebabkan atau yang menimbulkan mimpi dari ibu hamil itu pupus. Yang salah satunya adalah kondisi bayi yang terlalu besar sehingga tidak bisa melakukan persalinan normal dan dilakukan operasi sesar. Tetapi tenang saja, di season kali ini saya akan memberikan tips kepada mam semua bagaimana melahirkan untuk meminimalisir adanya jahitan episiotomi saat melahirkan sehingga tidak menimbulkan robekan di perineum. Nah, yang pertama adalah terapi pijat perineum. Ya, pijat perineum ini dilakukan jika usia kandungan mam semua itu sudah menginjak ke 36 minggu atau ke 37 minggu. 36 minggu ya, itu lebih efektif dengan dilakukannya pijat perineum menggunakan minyak zaitun atau baby oil. Itu bisa dilakukannya sebentar saja, mungkin selama 3 menit atau sampai 5 menit seperti itu setiap hari, tidak apa-apa secara perlahan, karena nanti kalau terlalu lama itu juga nanti akan menimbulkan lecet atau ya seperti itu. Jadi benar-benar harus perlahan. Itu nanti tujuannya untuk melenturkan otot-otot dari perineum itu sendiri. Jadi perineum itu adalah batas dari alat vital mams ya, maaf, vagina sampai ke anus. Itu adalah perineum. Segini jaraknya ya. Itu nanti dipijat pelan-pelan seperti ini. Dipijat sendiri boleh, bantuan suami juga boleh, silahkan. Nah, itu nanti bisa mempermudah agar otot dari perineum itu bisa lentur. Dan ketika persalinan elastis ya, Mams. Membuat si perineum itu elastis untuk mempermudah keluarnya kepala bayi. Perlu dilakukan terapi seperti ini karena ada itu kasus yang dimana ibu mau melahirkan dan itu otot dari perineum itu sangatlah itu kaku ya. Dari otot perineum itu dia kaku, maka apa yang harus dilakukan oleh dokter kandungan atau bidan? Maka akan dilakukan episiotomi ya, untuk memudahkan kepala janin itu keluar. Karena kalau keras itu sangat susah ya. Udah diperkirakan, oh ini perineumnya ternyata kaku, tidak elastis. Nah, bagaimana nanti kalau tidak dibantu untuk episiotomi? Akan mempersulit keluarnya kepala bayi. Kemudian tips yang kedua, ketika hamil ya, sudah menginjak ke trimester kedua atau trimester ketiga, mam bisa mengikuti kelas 6 hamil ya. Itu sangat penting, kelas 6 hamil itu, apalagi menjelang persalinan, silahkan melakukan senam hamil setiap hari ya, mams. Karena apa? Gerakan dari senam hamil itu merupakan induksi alami untuk proses persalinan mams. Karena dengan adanya olahraga itu ya, gerakan seperti jongkok, bangun, lihat saja di video saya ini ya, di atas ini adalah senam hamil yang saya rekomendasikan untuk mam semua agar tidak ada komplikasi selama persalinan. Ketika persalinannya lancar ya, lihat di video ini. Nah, dari kegunaan senam hamil itu bisa induksi persalinan, bisa mempercepat penurunan kepala ya, bisa mempercepat kontraksi. Misalkan kontraksinya kok lambat, nah itu nanti penurunan kepala akan semakin cepat.
Boleh mams melakukan senam hamil ini ketika mams sudah pembukaan 1, boleh ya. Jadi tidak hanya jalan kaki, naik turun tangga, tapi senam hamil itu sangat penting ya mam, untuk membantu mempercepat proses kontraksi dan proses persalinan mams semua. Untuk tambahan, jika umur kehamilan mams itu sudah 38-39 minggu, tapi kok belum ada kontraksi ya Bu Bit, belum ada kenceng-kencengnya, kok belum terlalu sering, masih hilang muncul, apa yang harus dilakukan? Jadi mams harus tetap melakukan senam hamil itu dan juga melakukan jalan kaki setiap pagi maupun sore itu dengan gerakan yang lebih cepat ya, jalan cepat aja. Itu nanti kepala bayi akan mendorong untuk ke bawah. Jadi lebih cepat untuk membuka kontraksi ya, bisa pembukaan 1, bisa mulai pembukaan 2 seperti itu. Tapi kalau misalkan memang ini adalah kehamilan pertama, itu memang masih normal ya mams, tidak terlalu cepat. Di kehamilan kedua, ketiga, keempat, kelima itu sangat berbeda. Tips yang ketiga, ketika proses persalinan misalkan sedang adanya kontraksi ya, itu diatur pernafasannya. Jadi harus benar-benar kita mengejan itu harus benar ya, tidak boleh asal-asal mengejan. Jadi biasanya kalau misalkan mams itu ikut kelas senam hamil, itu pasti akan dikasih instruktur atau sudah dikasih tahu dari bidannya atau dari instrukturnya itu pernafasannya benar bagaimana, saat kontraksi bagaimana, apa yang harus dilakukan ya. Jangan misalkan ini nggak kontraksi, ini lagi nggak kenceng, tetapi mas mendorong untuk mengejen ya, robek jalan lahirnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak kontraksi ya sudah, tarik nafas panjang 2 tap 2 keluar nafas seperti ini. Atau tarik nafas panjang, keluarkan dari mulut. Itu juga bisa ya. Biasanya 2 tap 2 hembus, atau 1 tarik nafas panjang keluar dari mulut. Atau bisa tarik nafas panjang keluar dari mulut di tap seperti ini. Nah, itu kalau misalkan mams pembukaannya itu belum lengkap ya, masih pembukaan 1 sampai 9, itu kan belum boleh mengejan. Nah, itu lakukanlah atur nafasnya seperti itu agar tidak terjadi meminimalisir untuk terjadinya robekan pada jalan lahir. Seperti itu ya. Kemudian misalkan sudah pembukaannya itu lengkap ya, itu kan nanti akan ada instruksinya tuh dari dokter kandungan atau bidannya. Ayo Bu, kalau misalkan kontraksinya sudah kenceng, sudah penuh ya, kemudian ini kok sudah penuh ya, kayak seorang mau BAB itu loh mams ya, jadi nggak bisa ditahan gitu. Kalau misalkan pembukaan belum lengkap, itu seperti orang mau BAB tapi belum pengen banget gitu. Jadi ya duduk di kloset terlalu lama kan, prosesnya seperti itu sama. Tapi kalau dia pembukaannya sudah lengkap, oh ya Bu, ini pembukaannya sudah lengkap, jadi Ibu jangan langsung bruk gitu, tidak boleh ya, tetap harus ada tahapannya. Jadi harus tarik nafas panjang dulu sepanjang-panjangnya, kemudian didenkan gitu, diam aja, nggak perlu ya, namanya sakit iya ya, namanya sakit iya, tapi harus meminimalisir untuk tidak terjadinya robekan. Tenang, posisi bunda mams semua harus tenang, ingat ya, tenang, karena itu sudah kodrat. Kalau misalkan itu waktunya bayi itu lahir, pasti akan lahir gitu, tenang saja. Tarik nafas panjang, kemudian tahan kayak mau aja, atau enggak seperti nafas kecil aja tapi di dalam leher sini, tidak dihembuskan, enggak seperti ini, itu hilang. Tapi kalau seperti ini, udah tarik nafas panjang, terus tiupkan pelan, tapi secara sambil mendorong, itu bisa ya. Jadi nggak harus, jangan merem ya. Nanti kalau merem bisa mengganggu penglihatan, indera penglihatan. Jadi harus melek, lihat perut. Nah, kalau misalkan mam bisa mengikuti senam hamil, pasti tahu gerakan-gerakan apa atau
apa yang harus dilakukan, posisinya bagaimana ketika sudah mau mengejar. Nah, besok saya akan buat videonya bagaimana gerakan apa atau apa yang harus kita lakukan ketika sudah pembukaan lengkap ya. Saya akan buat besok. Itu tadi sebagian tips dari saya ya untuk meminimalisir atau untuk menghindari robekan ketika persalinan normal. Ya, memang tidak banyak, tidak semua tips ini bisa berhasil, tapi kemungkinan besar juga ada yang berhasil jika memang dilakukan secara benar. Seperti itu ya, Mams. Baik, cukup sekian. Sampai jumpa di season berikutnya.